Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasgica Septiatiwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan tentang penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. 1. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis disampaikan melalui majelis ilmu, ceramah publik, dikte Nabi, dan praktik langsung. Hafalan menjadi metode utama karena masyarakat Arab saat itu kuat dalam tradisi lisan. Larangan penulisan hadis hanya berlaku sementara. Sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik memiliki catatan pribadi. Yang kedua, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin 11-40 Hijriah. A. Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati, hanya menerima hadis setelah ada saksi, meriwayatkan sedikit hadis karena sibuk sebagai khalifah dan masa kepemimpinan yang singkat. B. Umar bin Khattab membatasi periwayatan hadis agar umat tidak berpaling dari Al-Quran, melarang sahabat menyebarkan hadis tanpa izin untuk mencegah kekeliruan dan pemalsuan. C. Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan kehati-hatian, menyerukan agar hanya meriwayatkan hadis yang benar-benar diyakini, jumlah hadis yang diriwayatkannya pun sedikit. D. Ali bin Abi Thalib menerima hadis dengan syarat sumpah dari periwayat, kecuali yang sudah terpercaya, meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. 3. Hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in mewarisi hadis dari sahabat melalui hafalan, catatan pribadi, dan pengamatan langsung. Hadis disebarkan melalui pusat ilmu seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan lainnya. Yang keempat, hadis pada masa tabi al-tabi'in. Kodifikasi hadis dimulai secara lebih sistematis. Hadis mulai dikelompokkan menurut tema seperti ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Meski masih bercampur dengan pendapat sahabat dan tabi'in, muncul juga penggunaan isnad atau rantai periwayatan untuk menjaga keaslian hadis. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi resmi dimulai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz abad kedua Hijriah karena banyaknya hadis palsu, kekhawatiran hilangnya hadis karena wafatnya sahabat dan tabi'in, perbedaan riwayat, dan melemahnya hafalan. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar bin Hamzah untuk membukukan hadis. Tokoh lain yang berperan besar adalah Imam Al-Zuhri. Setelah itu, pembukuan hadis menyebar ke berbagai wilayah Islam oleh para ulama. Kitab-kitab awal yang penting, yang pertama ada Al-Muwatta, Imam Malik, Musnad oleh Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karya monumental abad ketiga. Perkembangan selanjutnya, abad keempat sampai 11 Hijriah, fokus pada penyusunan sistematis, penyaringan hadis, ensiklopedia hadis, komentar atau syarah, dan pentakrijan. Aktivitas kodifikasi menurun setelah abad ke-12 Hijriah dan beralih ke studi dan pengajaran hadis yang sudah dibukukan. Jadi, kesimpulannya bahwa penulisan hadis awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencegah tercampurnya dengan Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis diriwayatkan dengan sangat hati-hati tanpa pembukuan resmi. Memasuki masa tabi'in dan tabi'i al-tabi'in, hadis mulai ditulis dan disusun lebih sistematis. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena kekhawatiran akan hilangnya hadis dan munculnya riwayat palsu.
Langkah ini mendorong lahirnya kitab-kitab hadis utama seperti Al-Muwatta, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Perkembangan selanjutnya menekankan pada studi penyaringan dan sistematisasi ilmu hadis sebagai bagian penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.